Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. AR alias Kondang 19 tahun kembali berurusan dengan hukum usai tertangkap tangan saat berusaha mencuri celengan di Masjid Nurul Falah, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gerak-gerik pelaku yang berkali-kali masuk mengambil air wudhu membuat warga curiga. Saat pelaku membuka kotak amal, warga langsung meringkus pelaku hingga nyaris dihakimi massa. Beruntung anggota Polsek Pangkajene bersama Samapta Polres Pangkep yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Berwudu. Oh, pengen berwudu. Ya, pengen wudu. Cuma diperhatikan oleh saksi di masjid itu bahwa kenapa orang ini melakukan gerakan yang mencurigakan. Menurut informasi memang sempat dipukul, tetapi Cepat diamankan. Kepada polisi, pelaku menggunakan hasil pencurian untuk bersenang-senang. Akibat perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, benda diduga granat tangan ditemukan pekerja galian kabel di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara dari perairan Lingga, Kepulauan Riau, penyelundupan pasir timah senilai 13 miliar rupiah digagalkan armada Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat. Dikira batu, seorang pekerja galian kabel menemukan sebuah benda diduga granat di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Benda yang diduga peninggalan zaman perang itu ditemukan di tanah sedalam 70 cm. Saksi curiga karena melihat pin penarik pada benda itu. Usai menerima laporan, tim teknisi Bom Korps Brimopolri datang ke lokasi untuk mengevakuasi granat tersebut. Pasti kaget ya, Pak. Bentuknya kalau lebih rinci, itu kayak gimana sih kan bentuknya? Bentuknya bulat, di bawahnya kayak ada dudukannya tuh, Pak. Terus atasnya kayak ada pelatuknya. Itu ada berapa? Ada satu sih. Itu terbungkus kain atau di tanah aja gitu? Di tanah, jatuh sama batu lah. Campur sama batu? Iya. Granat kemudian dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Polisi pun langsung menyelidiki untuk memastikan granat itu masih aktif atau tidak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Petugas Bakamla RI menangkap sebuah kapal kayu KM Dua Restu Ibu. Ia menyelundupkan pasir timah ilegal sebanyak 30 ton terbungkus karung yang disimpan di dalam palka kapal. Dugaan penyelundupan kian terkuak saat nahkoda kapal tidak mampu memperlihatkan dokumen terkait 600 karung timah ilegal tersebut. Ratusan karung timah ini dibawa dari Bangka dengan tujuan ke Pulau Mersing, Malaysia. Diperkirakan 30 ton timah ilegal bernilai hampir 1,3 miliar rupiah. Berbelit-belit sehingga ada kecurigaan. Kita bongkarlah palkanya, disitulah ditemukan berkarung-karung sekitar 600 karung pasir timah. Kapal beserta krunya itu ke Batu Ampar untuk penyelidikan lebih lanjut.
Petugas Bakamla RI mengamankan kapal, nahkoda dan 4 orang ABK kapal guna mengungkap siapa pemilik kapal. Dan kini seluruh muatannya dibawa ke Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Komplotan pencuri modus ganjal ATM milik nasabah bank terekam CCTV hingga ditangkap polisi di Bandar Lampung. Sementara dari Mojokerto, Jawa Timur, 2 WNA gasak sejumlah uang dari sebuah toko. Tim Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan menangkap 2 dari 4 komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM di Bandar Lampung, Lampung. 2 pelaku, CH 35 tahun dan IH 40 tahun, ditangkap beserta barang bukti tusuk gigi dan kartu ATM milik korban. Modus komplotan pencuri ini menukar kartu ATM korban saat hendak menarik uang tunai di mesin ATM. Sebelumnya aksi komplotan pencuri beraksi di sebuah SPBU di kawasan Teluk Betung Selatan terekam CCTV. Satu pelaku bertugas mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi, sementara pelaku lainnya menunggu calon korban. Saat kartu korban terganjal di mesin ATM, salah satu pelaku masuk dan berpura-pura membantu korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu bank yang serupa. Sementara pelaku lainnya mengintip saat korban menekan PIN ATM. Ketika korban masuk, hendak melakukan penarikan, memasukkan kartu ATM, terganjal, nggak bisa masuk. Kemudian salah satu terduga pelaku masuk, modusnya membantu, menawarkan untuk membantu memasukkan biar kartunya bisa masuk untuk bisa melakukan penarikan. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Para pelaku pun dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tidak lama kemudian, satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku melakukan aksinya dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Lain nggak ada, tapi tetap maksa. Maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ngambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung didata. Padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4 juta 700 lebih, itu cuma ada uang 2 juta 700. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.